University. Selamat malam rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Winda Mariana Pasaribu. Saya Hafizah Lydia Marsa. Saya Utami Anastasia. Ingin mempresentasikan hasil skripsi kami yang berjudul Perancangan Sistem Otomasi Proses Klaim Below the Line pada Dealer Management System di PT Tunas Honda. Adapun table of content dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Latar belakang pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan klaim. Dalam era transformasi digital saat ini, perusahaan dituntut untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam pengelolaan klaim pemasaran yang bersifat dinamis. Digitalisasi terbukti mampu mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan transparansi dalam proses bisnis. Selain itu, penerapan sistem otomasi dalam kegiatan pemasaran dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan dapat memperkuat hubungan bisnis melalui pelacakan aktivitas secara real time. Bagi PT Tunas Honda, digitalisasi proses klaim below the line menjadi kebutuhan penting untuk membangun ekosistem kerja yang lebih modern, efisien, transparan, dan akurat, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi dealer, main dealer, maupun Astra Honda Motor. Kendala manualitas klaim below the line dan dampaknya. Proses klaim below the line yang saat ini berjalan di PT Tunas Honda masih dilakukan secara manual, dengan pengiriman dokumen fisik dan email yang memerlukan waktu dan tenaga. Sistem manual ini menimbulkan berbagai kendala, salah satunya yaitu sering terjadi keterlambatan dalam proses pengajuan dan pencairan klaim, resiko tinggi terjadi kesalahan manusia, serta tingginya potensi kesalahan administrasi yang menyebabkan proses klaim harus direvisi. Selain itu, dealer mengalami kesulitan dalam melacak status klaim karena tidak tersedia sistem pelacakan yang terintegrasi secara real time. Penggunaan dokumen fisik juga meningkatkan biaya operasional, seperti biaya pencetakan dan pengiriman dokumen antar dealer, main dealer, dan Astra Honda Motor. Keseluruhan kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses klaim dan dapat menurunkan efisiensi operasional perusahaan. Adapun tujuan dan ruang lingkup penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis kendala dalam proses klaim below the line yang masih dilakukan secara manual di PT Tunas Honda dan merancang sistem otomasi klaim yang terdigitalisasi. Dengan sistem ini diharapkan proses pengajuan, validasi, dan pencairan klaim dapat berlangsung lebih cepat dan efisien, dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meminimalkan resiko kesalahan administrasi. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu difokuskan pada perancangan sistem otomasi klaim below the line yang terintegrasi dalam dealer management system PT Tunas Honda. Desain sistem mencakup pengajuan proposal secara online, pengiriman dokumen secara digital, serta penyediaan sistem pelacakan status klaim yang dapat diakses oleh dealer dan main dealer secara real time. Prototipe sistem akan dirancang menggunakan Figma sebagai alat perancangan antarmuka. Adapun yang menjadi literatur review dalam penelitian ini, yang pertama, strategi below the line dalam otomotif mencakup berbagai alat komunikasi pemasaran seperti event marketing, sponsorship, digital marketing, aktivasi merek, dan program loyalitas pelanggan. Yang kedua, dealer management system merupakan sistem yang dapat terintegrasi dengan berbagai sistem lain yang digunakan oleh distributor, memungkinkan berbagi data dan kolaborasi antara dealer dan distributor secara lebih efisien. Yang ketiga, otomatis sistem merupakan penggunaan teknologi untuk mengelola dan menjalankan suatu proses bisnis tanpa adanya campur tangan manusia secara langsung. Dengan adanya sistem otomasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu pemrosesan klaim, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih cepat dan akurat kepada pelanggan. Yang keempat ada UML,
UML yaitu bahasa visual yang digunakan untuk memodelkan dan mengkomunikasikan sistem. UML berperan dalam membantu pengembang, analis, serta pemangku kepentingan dalam menggambarkan arsitektur sistem, aliran data, dan interaksi antar komponen melalui berbagai diagram yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah metodologi dan kebutuhan analisa. Untuk yang pertama yaitu metodologi. Metodologi yaitu yang pertama yaitu System Development Methodology. Adapun rinciannya dari System Development Methodology yang pertama yaitu Requirement Gathering, di mana kita akan melakukan interview kepada internal user, kemudian dealer, main dealer, dan juga brand distributor. Kemudian yang kedua yaitu Sistem Analis, melakukan identifikasi mulai dari pain point yang ada saat ini serta melakukan proses analisa atas proses manual yang berjalan. Kemudian sistem desain, nantinya untuk pendevelopment akan kita menggunakan use case diagram dibantu dengan UML serta user interface nantinya akan menggunakan via Figma. Selanjutnya yaitu implementation dan evaluasi, di mana nantinya sistem ini akan menggunakan sistem prototyping, nanti akan dibantu juga untuk melakukan testing oleh pihak internal serta memberikan feedback kepada 37 user. Adapun tools yang digunakan dalam proses ini yaitu yang pertama adalah Figma sebagai UI design, kemudian UML sebagai visual paradigma, Google Form sebagai evaluasi atau penerbitan untuk internal testing, dan yang keempat yaitu Excel sebagai data tabulation. Selanjutnya adalah kebutuhan analisa. Yang pertama adalah kebutuhan identifikasi dan melakukan prioritas. Yang kemudian yang kedua adalah source requirement, di mana pada source requirement ini kita akan melakukan interview kepada user, kemudian observasi secara langsung, serta melakukan review terhadap petunjuk pelaksanaan terhadap BTL proses. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan pain point identification atau identifikasi yang pertama, yang identifikasi atas manual dokumen yang saat ini terjadi mulai dari proses pengajuan activity plan sampai nantinya yaitu proses ke laporan pertanggungjawaban. Kemudian melakukan fungsional analisa atau kebutuhan fungsional yaitu melakukan analisa terhadap kebutuhan automation, proposal, dan juga LPG submission kepada ATPM atau kepada Astra Honda Motor, serta melakukan monitoring terhadap data-data yang sudah dilakukan klaim dan juga proposal. Kemudian yang terakhir itu adalah non-fungsional yaitu memastikan bahwasannya nanti apa yang kita buat itu pasti akurasi, kemudian real time secara tepat waktu, dan data tersebut aman untuk diakses. Adapun sistem desain yang kami buat yang pertama yaitu use case diagram. Dalam use case diagram ini akan terbagi menjadi 3 aktor. Aktor yang pertama adalah dealer, kemudian aktor yang kedua adalah main dealer, dan yang terakhir itu ATPM atau Astra Honda Motor. Untuk dealer itu memiliki kewajiban untuk menginput sales activity plan, kemudian dilanjutkan dengan sales activity plan result, dilanjutkan juga untuk proses pembuatan BTL atau proposal, serta dilanjutkan dengan proses pembuatan LPG. Kemudian main dealer memiliki fungsi yang pertama adalah melakukan submission terhadap proposal yang sudah disubmit sebelumnya oleh para dealer, kemudian melakukan approval atas data-data yang sudah diajukan oleh dealer, kemudian yang ketiga melakukan submission LPG kepada ATPM, serta melakukan proses monitoring dan evaluasi serta approval untuk laporan pertanggungjawaban. Adapun ATPM memiliki peran yaitu menerima data-data proposal yang sudah diajukan oleh main dealer sebelumnya dan selanjutnya melakukan proses evaluasi atau validasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang sudah diajukan main dealer sebelumnya. Selanjutnya adalah proses untuk pengajuan BTL claim. Jadi yang pertama itu adalah proses workflow, di mana di dalam gambar ini menjelaskan proses mulai dari ATPM mengeluarkan juklak nantinya, kemudian menerima proposal ataupun LPG, dilanjutkan dengan main dealer,
melakukan submission dan juga approval terhadap data-data klaim dan proposal yang sudah diajukan oleh dealer. Kemudian dealer memiliki event planning yang harusnya dijalankan setiap bulan, mulai dari activity plan sampai nanti pendokumentasian terhadap pertanggungjawaban. Kemudian dealer memiliki peran juga sebagai execution atau melaksanakan event yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian main dealer dan juga TPM memiliki kewajiban untuk mendokumentasikan semua prosesnya mulai dari awal sampai dengan nanti ke final, serta sama-sama melakukan proses monitoring, mulai melakukan monitoring untuk proses data-data atau evaluasi yang sudah diberikan oleh dealer dan juga main dealer. Selanjutnya, evaluasi pengguna. Setelah penerapan sistem otomatis, mayoritas pengguna merasakan peningkatan. Sebanyak 59,46% menyatakan pengajuan lebih cepat, dan 54,05% mengalami lebih sedikit keterlambatan pencarian. 64,86% menyebut proses validasi dan pencairan makin baik, dan 90% merasakan transparansi tracking meningkat. Secara umum, 67,57% merasa tugas jadi lebih mudah dibanding sebelumnya, di mana 27,03% sering mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan sistem otomatis mampu menyederhanakan alur kerja secara signifikan. Dengan begitu, efisiensi dan kepuasan pengguna juga turut meningkat secara keseluruhan. Waktu pemrosesan klaim mengalami peningkatan efisiensi yang signifikan, dari sebelumnya maksimal 7 hari menjadi rata-rata 3 hari. Persetujuan proposal kini dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari, sedangkan proses validasi laporan bertanggungjawaban atau LPJ memerlukan waktu sekitar 2 hari. Sebagian besar pengguna mampu menyelesaikan proses pengajuan dalam waktu kurang dari 30 menit. Penurunan tingkat kesalahan input data tercapai melalui penggunaan formulir yang terstruktur dan penerapan validasi otomatis. Penggunaan menu drop-down turut mendorong standarisasi entry data, serta meminimalkan inkonsistensi. Lebih dari 90% responden menyatakan bahwa transparansi dalam pelacakan status klaim meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, penerapan sistem otomasi telah memberikan dampak positif terhadap kepastian proses serta peningkatan efektivitas monitoring secara real-time. Otomatisasi terbukti meningkatkan kecepatan, akurasi, dan visibilitas proses. Waktu yang sebelumnya mencapai 7 hari kini hanya sekitar 3 hari, termasuk 1 hari untuk persetujuan proposal dan 2 hari untuk validasi LPJ. Kedepannya, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, disarankan penambahan fitur pembatasan isian data untuk mengurangi kesalahan input, penerapan jadwal yang fleksibel, penggunaan checklist LPJ, serta pengembangan dashboard. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap implementasi sistem ini dapat terus dikembangkan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi efisiensi kerja dan akurasi proses klaim di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.